Ya, yang menjadi pertanyaan publik sebenarnya pasal ini kemudian berpotensi untuk menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsir ya yang rentan dengan manipulasi. Bang Azhari, Bang Haris, jadi sebenarnya bedanya antara kritik dan juga penghinaan seperti apa sih? Ada bedanya tidak? Harus dibedakan, harus dibedakan. Tapi saya mau merespon pertanyaan Maria dengan beberapa hal juga begini. Betul, sebenarnya titik tekannya sekarang pembahasannya kalau dalam simulasi yang dibilang penghinaan itu seperti apa. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus pikirkan bagaimana presiden itu juga punya kualitas sehingga tidak mudah dikritik dan dihina. Tapi ada memunculkan satu sebab yang publik, saya nggak bilang publik benar, tapi publiknya juga takutnya jadi terpleset, terpancing dan sana. Maksudnya ada kualitas seperti apa? Kan sudah jelas posisi presiden maksud secara saya begini, jabatan. saya ingin menjelaskan dulu dari sisi soal jabatan. Saya sebenarnya orang yang setuju bahwa penghinaan itu harus bisa diterapkan. Nah misalnya di pasal soal kebebasan berekspresi, itu ada batasan bahwa tidak boleh menghina martabat seseorang, bukan martabat presiden. Nah alhamdulillah kan kita selalu berimajinasi presiden itu selalu manusia. Kita nggak pernah berpikir itu pohon atau robot. Nah, jadi menurut saya soal kemanusiaannya oke. Jadi dia sama dengan Bang Nasrullah, semuanya, Pak Wakil Menteri semua sama. Nah, jadi menurut saya satu bahwa presiden harus diproteksi dari penghinaan harus dilihat pada manusianya bukan pada jabatannya. Tapi kemudian saya paham tadi maksudnya Pak Wakil Menteri bahwa jabatannya itu juga harus dikasih semacam penghargaan atau dengan bahasa negatifnya jangan dihina atau jangan dihina. Betul, dengan perbandingan tamu negara saja yang kepala negara dilindungi pasalnya. Kalau di situ saya poinnya latar belakangnya saya mau bilang bahwa tamu negara yang kepala negara itu nggak dihina dalam konteks kita melindungi tamu. Gitu, kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya dengan kepala negara atau presiden, konteksnya policy harus dikritik. Misalnya dalam hak asasi manusia pasal 25 di ICCPR disebutkan bahwa bentuk partisipasi warga. Selain dipilih dan memilih, tetapi juga turut serta dalam membuat kebijakan. Nah kebijakan-kebijakan negara ini banyak. Nah memang kadang-kadang masalahnya di masyarakat, mereka nggak punya kapasitas untuk melihat ini produknya bupati, produknya Kadis, produknya Pemprov, produknya siapa. Tapi kadang-kadang misalnya saya punya teman, saya nggak perlu sebutkan siapa namanya, tahu semua. Ada salah dikit, ini yang salah SBY, ini yang salah Jokowi, pokoknya presiden gitu. Ya nggak apa-apa. Dalam ilmu politik, ilmu pemerintahan itu bisa dijelaskan. Gitu. Dan itu harus didengar perdebatannya. Yang saya khawatir, yang saya khawatir kasus misalnya ada dosen menjelaskan bakal ada tsunami di pantai selatan ditangkap sama polisi, nggak didengar penjelasannya, gitu. Nah ngomong-ngomong ada banyak tapi nanti mungkin jatahnya mau diambil sama Pak Ngabalin. Misalnya begini, ini bakal jadi KUHP, Bang Nasrullah, betul nggak? Polisi, penegak hukum kan, Prof. Polsek boleh menerima laporan nggak? Saya mau menganggap mendikotomikan tidak. Cuma persoalannya ini politis kemudian. Ya. Itu yang kejadian dengan Undang-Undang ITE hari ini. Jangankan dengan presiden. Saya ngeritik Maria aja atau ngeritik Andro. Keluarganya Andro yang keluarga besar Merkuri ya, atau keluarga besar Asegaf bisa laporin saya ke kantor polisi di mana. Karena kan ini kan kembali lagi deliknya delik aduan yang ini. Delik aduan. Nah soal delik aduan begini, ini tuduhan saya nih Prof, nanti Prof tinggal jawab ya biar ada diskusi kita. Ada profesor, ada banyak profesor di tim perumus KUHP. Oke, dia baca itu laporan MK, saya yakin dibolak-balik udah hancur tuh kertas gara-gara dibolak-balik. Cari jalan keluarnya bagaimana? Jangan pakai delik umum, begitu Prof ya. Jangan pakai laporan, pakai aduan. Nah, kalau pakai aduan, saya agak ekstrim. Ya gugat aja perdata orang tersebut. Jadi bukan dihidupkan kembali. Tapi yang saya yakin, saya nggak ikut di rapatnya si para hakim-hakim di MK ketika memutuskan ini. Tapi yang dilihat oleh hakim-hakim MK waktu itu bukan soal di aduan harus korbannya,
atau laporan siapapun bisa. Tetapi soal konten materinya bahwa presiden harus bisa dikritik, itu satu. Kalau kritik yang membangun mengarah ke kebijakan Enggak, itu fair. itu fair, nggak ada Oke. masalah. Tapi di titik yang lain juga ini ada warisan, karena salah satu argumentasi pemohon yang bawa itu ke MK ini menggunakan tafsir historis yang sudah tidak kontekstual, Prof. Kira-kira begitu kalau saya baca putusannya dan pertimbangan-pertimbangannya. Jadi memang ada masalah kenapa itu digugurkan. Dan yang kedua pada konteks kekinian, berapa tahun lalu ketika MK memutuskan kita masih dalam suasana sisa-sisa reformasi. Yang negara itu harus bisa dikritik, harus bisa diakses dan lain-lain. Jadi menurut saya proses itu semua ketika ingin direkonstruksi hanya bergeser dari laporan umum yang siapapun bisa melapor kepada aduan harus kalau per hari ini harus Joko Widodo atau Pak Ma'ruf Amin. Menurut saya itu hanya merubah soal cara. Tapi esensinya kita belum selesai membahasnya. Termasuk pembahasan itu bukan hanya pada di kalangan pakar yang ada di tim perumus. Tapi juga sejauh mana ini kita lempar barang ini ke masyarakat, masyarakat bisa memahami. Nah, Oke.